Proses pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2024 di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur sudah dilakukan. Proses pemungutan suara itu merupakan simulasi yang dilakukan di salah satu hall hotel di Kabupaten Trenggalek. Dalam simulasi ini juga diperagakan penanganan pemilih lanjut usia yang pingsan di TPS. Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi mengatakan bahwa simulasi ini bertujuan untuk melatih petugas dalam melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara secara profesional. Sesuai ketentuan, dalam simulasi tersebut peserta dilatih untuk melakukan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara, mulai dari penerimaan pemilih, pemeriksaan identitas pemilih, pemberian surat suara, pencoblosan surat suara, pengumpulan surat suara hingga penghitungan suara. Ini itu adalah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS. KPU sudah melakukan sosialisasi, BIMTEK sudah, dan hari ini adalah simulasi. Kenyataannya itu teman-teman PPK itu mudeng nggak, ngerti nggak dengan proses-proses di TPS, karena PPK nanti yang akan menyampaikan ke PPS akan menyampaikan ke KPPS. Nah, ini adalah praktek ya. Nanti kita evaluasi dan ini kita videokan. Nah, kalau memang ini nanti ada pembenahan dibenahi dan nanti akan dijadikan rujukan KPU. Nah, kayak gini loh prosesnya di TPS, bisa di-share ke media, bisa ke masyarakat sebagai pembelajaran proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS, terutama pemilih. Jadi pemilih itu diharapkan dari KPU sebelum memilih itu tahu proses-proses pemungutan dan penghitungan di TPS begitu. Sementara itu, salah satu komisioner KPU Trenggalek Istati Navia mengatakan simulasi ini juga bertujuan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara. Sesuai hasil simulasi dalam kondisi normal tanpa antrian, proses pemungutan suara masing-masing pemilih membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Jadi untuk pembuatan TPS itu dengan mekanisme 1/8 atau dapat menyesuaikan keadaan terkait dengan aturannya. Jadi di sini paling tidak kita tahu bahwa pemilih itu ketika datang mulai masuk sampai pada memberikan suaranya sampai pada selesai keluar itu butuh berapa menit. Dan tadi rata-rata kalau pemilih yang normal 4 menit sudah selesai tanpa antrian ya. Terus kemudian ketika proses pemungutan sudah selesai, dilanjutkan penghitungan di TPS itu paling cepat pukul 13. Tapi nanti juga bisa menyesuaikan kalau menata dulu atau istirahat sebentar itu juga boleh, kemudian mempersiapkan proses penghitungan suara. Penghitungan suara nanti akan dimulai dari jenis pemilu presiden dan wakil presiden, lanjut DPR, DPD, kemudian DPRD provinsi sama DPRD kabupaten. Yang jelas beberapa hal yang harus ada itu ada, misalkan kayak kursi dari pemilih ketika terjadi antrian, termasuk ada kursi prioritas itu nanti untuk pemilih yang membutuhkan perhatian khusus. Terus termasuk tempat bilik suara. Jadi tempat bilik suara itu kan membelakangi. Jadi belakangnya itu tembok untuk tidak ada hilir mudik dari pemilih yang lain untuk menjaga kerahasiaan pemilih ketika di bilik suara. Istati juga menambahkan perhitungan surat suara nanti akan dimulai dari jenis pemilu presiden dan wakil presiden, kemudian surat suara DPR RI, DPD, selanjutnya surat suara DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Sedangkan terkait luasan TPS idealnya 10x8 meter. Namun ukuran ini bisa menyesuaikan keadaan di lapangan. Beberapa perlengkapan yang harus ada, diantaranya kursi untuk pemilih ketika terjadi antrian,
hingga kursi prioritas untuk pemilih yang membutuhkan perhatian khusus.